Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai mungkin ya masih ada pembahasan yang kemarin ya mengenai apa aja perangkat-perangkat yang ada di dalam diri kita ya yang Allah berikan kepada manusia, karena sebenarnya manusia diciptakan itu lebih sempurna dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, di dalam diri kita pun ada perangkat-perangkat yang tidak terlihat tetapi ada gitu kan di dalam ya, bukan di luar diri kita. Jadi kita memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, seperti itu ya. Nah, yang akan kita bahas itu masih ada hubungan dengan kemarin, itu mengenai uh, saudara empat ya, sedulur empat, lima pancel. Bahwa sebenarnya ya, setiap manusia, baik itu ini dia punya keyakinan apapun dan juga dengan agama apapun, atau mungkin nggak beragama sekalipun, atau ateis ya, tidak mengenal Tuhan, itu semuanya, semua manusia itu dilahirkan dalam satu paket ya. Jadi sedulur papat itu ini dilahirkan itu bareng dengan kita, seperti itu. Karena sedulur papat itu memang merupakan ilmu yang tua ya, ilmu sangat tua sekali. Dan itu di dalam Al-Quran juga dijelaskan juga. Cuma memang bahasanya beda ya, apa ininya, apa bahasa yang dipakai. Jadi, tapi intinya ya sama seperti itu. Sedulur papat itu dijelaskan juga. Manusia juga terdiri dari 4 anasir alam, 4 unsur alam juga ya. Dan itu sedulur papat itu pengertiannya sangat luas sekali ya. Jadi nggak bisa kita tafsirkan hanya satu ini aja gitu, nggak. Jadi pengertiannya tuh sangat luas dan sangat dalam. Nah, sebenarnya sedulur papat ini ya terlahir bersama kita. Jadi kita hidup dilahirkan di dunia ini, itu kita nggak sendiri sebenarnya. Kita nggak sendiri. Jadi ada yang menemani kita atau yang mendampingi kita, selalu mendampingi kita setiap saat dan setiap waktu. Mungkin memang ada yang sudah aktif, ada yang belum, ada yang energinya dimaksimalkan, ada yang ini ya, yang energinya rendah. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin ya baik kita mau menyadari atau tidak, kita mau mengenal atau tidak, kita mau mengerti atau tidak, dan kita mau belajar atau tidak, ya itu ini saudara empat itu selalu mendampingi kita sebenarnya, ya kan? Tapi ya alangkah baiknya kita bisa tahu, kita mengenal, kita bisa berkomunikasi, kita bisa ya ini ya memahaminya, seperti itu akan lebih bagus ya. Ya meskipun kita nggak memahami juga, saudara empat itu masih tetap mendampingi kita sebenarnya, karena itu udah satu paket ya. Setiap manusia yang dilahirkan itu dibarengi itu sebenarnya. Nah, makanya kalau uh, manusia, setiap bayi yang lahir ya itu kan ada bisa ditafsirkan sebagai kakang kawah adi ari-ari getih pusar, karena setiap ini ya bayi yang lahir itu pasti didahului dengan pecahnya air ketuban atau kakang kawah, itu lahir duluan, makanya itu disebut dengan saudara tua kita kayak gitu. Yang lahir uh, bareng dengan kita itu yang air ketuban kan keluar duluan, maka itu kakang kawah. Nah, setelah diri kita lahir, maka dibarengin setelah itu ada ari-ari, itu ada plasenta ya. Jadi yang ini yang menghubungkan antara bayi yang di dalam kandungan dengan sang ibunya. Jadi sebagai alat pernafasan ya, untuk bernafas, sebagai makan juga dari situ. Kalau ibunya makan apa, nah nanti bayi yang ada di dalam kandungan juga ikut makan. Nah, makanya kalau sedang hamil atau mengandung, kita nggak boleh makan sembarangan, dan kita nggak boleh berpikir yang negatif-negatif, karena itu nanti akan tercetak ke ini si jabang bayi, seperti itu. Kalau seorang ibu sedih ya, seorang ibu yang lagi mengandung misal 4 bulan ke atas sedih, bayinya juga ikut sedih karena satu tubuh ya. Jadi kalau ibunya bahagia, bayinya juga senang. Kayaknya banyak ya sekarang
orang-orang yang nggak berpikir ke situ ya. Kalau orang lagi hamil itu memang harus hati-hati sekali dalam setiap ucapan, tingkah, perbuatan, bahkan yang dipikirkan pun itu harus benar-benar hati-hati sekali. Karena itu nanti akan masuk ke dalam si jabang bayinya. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dalam ilmu leluhur Jawa itu memang sangat halus sekali ya, sampai hal yang sedetail itu pun itu paham. Nah, seperti itu. Nah, jadi di dalam ilmu leluhur kita itu sangat erat sekali ya kaitannya ya. Itu ya kita kalau seorang ibu yang lagi mengandung itu nggak boleh berpikir atau berkata atau berbuat sembarangan ya. Harus benar-benar hati-hati karena itu nanti akan tercetak. Ya gitu, ke si jabang bayinya. Nah, seperti itu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi ya, saudara empat, bahwa sebenarnya setiap orang yang dilahirkan dengan itu keyakinan apapun, dengan agama apapun, bahkan yang tidak beragama ateis sekalipun, itu satu paket itu komplit. Semuanya ada. Nah, jadi kalau di dalam leluhur kita kan ada itu ya, kakang kawah adi hari-hari getih pusar, karena getih itu pun darah ya. Bayi yang di dalam kandungan itu membutuhkan darah supaya bisa hidup ya kan, karena waktu dilahirkan pun darah itu pasti keluar. Nah, makanya kakang kawah adi ari-ari getih dan pusar, dan pancernya itu adalah diri kita sendiri ya. Kalau di dalam ilmu Islam ya, ini juga sumbernya ada ya di dalam Al-Qur'an, bahwa semua manusia itu dibarengin dengan mempunyai empat nafs atau nafsu empat perkara, yaitu yang pertama Sofiyah ya. Setiap orang itu ada, cuma memang ada yang aktif, ada yang enggak, ada energinya maksimal, ada energinya rendah ya, ada yang terkendali dan ada yang tidak terkendali. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu Sofiyah ya, nafsu empat perkara, setiap orang itu ada. Itu Sofiyah, alwamah, mutmainah, dan amarah. Nah, itu juga ada lambangnya tersendiri ya. Kalau di dalam ajaran Islam itu ada, setiap manusia itu punya. Nah, itu pun ada yang terkendali, ada pun yang tidak terkendali. Nah, seperti itu. Tergantung orangnya mau mengendalikan atau mau enggak. Kalau enggak ya, iya nanti efeknya ke kehidupan kita juga. Kalau terkendali, nah itu nanti juga akan lebih bagus. Ya, seperti itu. Nah, dari empat perkara itu ada tempatnya masing-masing. Jadi ada pelawangannya ya, istilahnya masuknya ke dalam diri kita itu lewat mana. Dan setiap nafs itu juga ada lambang warnanya. Jadi mutmainah itu dilambangkan dengan warna putih, karena itu melambangkan kesucian, kebaikan, dan keluhuran ya, suci ya, putih ya. Kayak amarah atau semangat itu dilambangkan dengan warna merah, keberanian atau semangat atau amarah, emosi ya. Nah, gitu ya, itu dengan warna merah. Kalau Sofiyah itu dilambangkan dengan warna kuning, suka dengan hal-hal yang sifatnya keduniawian, yang baik-baik, yang bagus, kayak mobil mewah, rumah mewah, terus kan ya, mobil mewah, rumah mewah, apa yang bagus-bagus. Nah, itu gemerlapnya duniawi. Nah, itu Sufiyah. Kayak gitu. Ya kan? Kalau alwamah itu warnanya hitam. Itu alwamah di perut ya, tempatnya ya. Jadi suka ini hubungannya dengan pencernaan, dengan makanan kayak gitu. Jadi suka makan enak, apa-apa yang enak, apa-apa yang bagus. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau yang ini, yang amarah tadi, itu kan pelawangannya itu kan lewat lewat telinga. Ya kan, lewat telinga. Jadi seseorang kalau misalkan misal ya dalam hubungan keluarga atau pacaran atau suami istri ya, rumah tangga. Nah, misal mendengar nih berita, misal
orang lain yang kita suka, atau pasangan kita, atau pacar kita ya, atau suami atau istri kita dikasih tahu nih sama orang berita yang pedas, yang nggak enak, yang apa, meskipun kita tidak melihatnya secara langsung ya, tidak apa namanya ya, tidak menyaksikan dengan mata telanjang kita, dengan mata kita secara langsung, tapi kita mendengar, kayak misal kita digosipin, kita difitnah, kita dijelek-jelekin, itu melalui telinga, itu kita akan emosinya naik, akan apa ya, meskipun kita tidak melihat, menyaksikan secara langsung, tapi kalau telinga kita mendengar hal-hal yang tidak mengenakan, maka itu emosi kita akan bisa naik. Nah, itu amarah ya, pelawangannya itu tempat masuknya itu lewat telinga. Jadi emosi, seseorang bisa naik darah itu jika mendengar hal-hal yang membuatnya emosi. Nah, seperti itu. Meskipun tanpa melihat secara langsung, itu bisa. Karena memang amarah di situ ya. Nah, jadi tadi ya, amarah itu masuknya lewat telinga. Meskipun kita tidak menyaksikan secara langsung, tapi kalau kita mendengar hal-hal yang tidak diinginkan, nah maka kita akan emosi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua itu ini alwamah. Alwamah itu ini perut ya, di perut tempatnya. Jadi suka makan makanan yang enak, terus kan ya, terus apa yang bagus gitu kan, mulut, nafsu mulut. Nah, gitu. Terus nafsu mulut ya. Terus Sofia. Sofia itu belawangannya, tempat masuknya itu melalui mata. Jadi suka melihat hal-hal yang bagus-bagus. Ya, sifatnya dengan keduniawian ya. Jadi rumah yang bagus, mobil yang bagus, apa aja yang bagus, yang mewah. Nah, seperti itu suka. Itu nafsunya itu masuknya melalui mata kita. Nah, terus mutmainah ya, itu melalui hidung kita. Jadi suka bau-bauan yang wangi-wangi, yang seger gitu kan. Itu melalui hidung. Jadi alwamah itu ada di perut, pelawangannya, tempat masuknya itu mulut. Jadi kita suka makan makanan yang enak, apa-apa yang enak, yang bagus. Kayak gitu ya. Kalau Sofia itu melalui mata. Kita melihat barang-barang yang bagus, baju yang bagus, rumah yang bagus, mobil yang bagus. Ya kan? Segala sesuatu yang sifatnya materi duniawi. Itu Sofia. Kayak gitu ya. Nafsunya itu masuknya melalui mata. Nah, amarah itu melalui telinga. Nah, seperti itu. Jadi ini ya, mutmainah, amarah, Sofiyah, mutmainah, alwamah. Nah, jadi empat itu harus kita kendalikan. Kayak gitu, empat nafs itu, empat perkara itu harus kita kendalikan, nggak bisa kita biarkan ya. Karena ya itu pengendalinya itu adalah pancar kita atau nurani kita. Nah, kalau kita kendalikan itu nanti energinya akan bagus efeknya buat kehidupan kita. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu ya hal-hal yang harus kita pahami ya. Itu adalah perangkat-perangkat yang ada di dalam diri kita ya. Jadi ya kita berusaha lebih mengenal diri sendiri secara personalitas. Kayak gitu, masuk ke dalam diri. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan ya bahwa setiap manusia itu mempunyai nafsu empat perkara. Kayak gitu ya, Sofiyah, alwamah, mutmainah, dan amarah. Jadi semua itu harus kita kendalikan kayak melalui telinga ya. Daripada kita mendengar hal-hal yang nantinya akan membuat sakit hati kita, membuat kita emosi, membuat kita pusing ya, membuat kita apa, mendingan ya kita saring ya semuanya ya, supaya hati kita tenang ya kan. Kayak misal nafsu Sofiyah melalui mata ya, kita melihat rumah bagus, barang-barang bagus, tas branded gitu kan ya, baju yang bagus, mobil yang mewah. Nah, itu kan iya, itu juga harus dikendalikan. Kalau tidak terkendali itu bahaya nantinya ya. Seperti itu. Nah, jadi semua ini sebenarnya kehidupan ini ada di sini. Nah, itu harus dikendalikan, nafsu empat perkara itu. Di dalam Islam kan juga ada juga ya. Ada dijelaskan di dalam Al-Quran ya bahwa setiap manusia itu mempunyai nafsu, empat jenis nafs.
ya, yang seperti tadi saya jelaskan ya. Jadi saudara empat itu juga sangat luas sekali pengertiannya. Dan kalau kita kendalikan, kendalinya itu adalah pancer kita. Pancer kita itu ada di sini, di hati nurani, di naluri, atau di, ya, pengendalinya adalah hati kita yang mengendalikan ini. Karena kalau empat nafs itu tidak terkendali, nanti akan liar gitu, akan berefek kurang bagus. Jadi harus kita kendalikan. Nah, kendalikannya dengan apa? Dengan kita sering-sering berpuasa. Karena manfaat puasa itu adalah untuk mengendalikan segala sesuatu yang perlu dikendalikan dan diarahkan ke hal yang lebih bermanfaat. Nah, nanti akan lebih berenergi, daya kekuatan dan energinya akan semakin maksimal. Nah, seperti itu ya, dengan kita sering-sering berpuasa. Jenis-jenis puasa banyak, terutama kalau untuk membersihkan hati dan jiwa itu dengan berpuasa mutih, berpuasa hari lahir kita, berpuasa Selasa Wekasan, puasa, ya banyak lah ya, puasa-puasa tergantung tujuan kita. Nah, jadi itu manfaatnya juga sangat besar sekali ya. Ya, jadi mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.